Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hli qalbi bihaqqi sayidina Muhammad wa bijahi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'immatul qiraati utawi iki iku nerangaken pira-pira imam ahli qiraat, ahli Al-Qur'an. Kalau tadi menerangkan masalah sahabat, sekarang para imam-imam yang terkenal dengan qiraatnya. Tsumma tajarrada mengkonuli meligi. Apa meligi itu? Mengkhususkan fokus untuk satu urusan ini, tidak pada yang lain, itu tajarrada. Sapa kaumun sekelompok wong, sapa kaumun kaum wa'tanau lan padha nemen-nemeni sapa kaum lan padha perhatian sapa kaum bi dhabtil qiraati kelawan melanggeri bacaan atamma inayatin kelawan luwih sampurnane perhatian. Lalu kemudian datang generasi-generasi selanjutnya, ada di antara mereka sekelompok orang, sekelompok pemerhati Quran yang memang fokus mengkhususkan diri untuk masalah bacaan. Kalau dulu orang yang belajar Quran itu otomatis dengan segala ilmunya. Karena Quran itu luas cakupannya, ada qiraatnya, ada masalah hukum-hukumnya, ada masalah kisah-kisahnya. Dan lain sebagainya. Masalah sebab turunnya apa, peristiwa yang melatar belakang apa, ada tafsirnya, tafsir Al-Quran. Ada masalah nasakh mansukhnya, yang dinasakh apa, yang menasakh apa itu. Nah, ada sekelompok orang yang memang fokus ngurusi masalah tentang bacaan Quran, bagaimana makhraj-makhrajnya dan panjang pendeknya. Hatta soru sehingga dadi sapa kaum iku aimmatan, dadi pira-pira imam yuktada kang denut sapa bihim kelawan aimmah. Wa yurhalu lan den budalaken apa ilaihim maring alladzin, ilaihim maring aimmah. Sampai-sampai mereka sudah sangat mahir sekali di bidang ini, bidang qiraat, karena memang fokusnya bidang itu. Enggak ngurusi yang lain, enggak ngurusi tafsirnya. Kalau dulu sahabat-sahabat para tabi'in belajar Quran sak sekabehane wis. Makanya ketika dikatakan hafizul Quran dari kalangan sahabat, jangan dibayangkan cuma hafal tok, tapi sak ilmune, sak ngamalnoe, sak kelakuane, semuanya mencerminkan Al-Quran. Jadi ketika dikatakan hafid juga ulama berarti. Kalau sekarang kan enggak hafid ya hafid. Penting apal Quran tok. Kadang-kadang apal Quran cuma kelakuannya enggak karu-karuan, enggak ngerti halal, enggak ngerti haram. Kalau dulu enggak, yang hafizul Quran memang betul-betul orang yang menjaga Al-Quran. Hamilul Quran, yang mengemban Al-Quran, bukan sekedar bacaannya saja. Nah, kemudian karena berlalunya waktu, keterbatasan kemampuan, maka ada beberapa pengelompokan. Oh, ini memang fokus kepada qiraatnya, ini fokus kepada tafsirnya, ini fokus kepada hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang fokus kepada qiraat ini sampai mereka menjadi para imam, orang-orang yang ahli memang di bidang qiraatul Quran. Sampai wa yurhal ilaihim. Makna yurhal ilaihim itu
diberangkatkan kendaraan-kendaraan untuk menuju ke tempat mereka, dijadikan tujuan dalam bepergian. Memang sengaja orang-orang berangkat ke kotanya para imam ini untuk apa? Untuk menemui mereka, untuk belajar pada mereka. Bukan lapona gini kono dagang, cuma mumpung dek kini tak belajar pisan wis, enggak. Jadi belajarnya tujuannya itu sampingan, tapi ini enggak. Kenapa berangkat ke sana kamu? Iya, saya mau ketemu Syekh Fulan untuk belajar Quran dari beliau. Nah itu, untuk mondok pada beliau. Fil Madinati, di kota Madinah, wal Kufati lan kota Kufah, wal Basrati lan Basrah, wasyami lan Syam. Ada beberapa pusat kota ini mempunyai para imam-imam yang masyhur di bidang qiraat, masing-masing kota ini. Wastahara lan dadi masyhur min haula isang mengkono-mengkono a'immah fil afaqi ing dalam pira-pira pejajahan, ing dalam pira-pira wilayah yang luas, sapa al a'immatu para imam as-sab'atu kang 7. Jumlahnya banyak, para imam qiraat ini banyak, cuma yang masyhur 7 orang. Ini 7 orang daripada ahlul qiraat yang masyhur ini terkenal dengan sebutan Qurra'us sab'ah. Qurra' pira-pira wong kang ahli qiraat, as-sab'atu kang 7. Ini ada istilah qiraat sab'ah barang itu. Siapa beliau? Yang pertama Nafi', Imam Nafi'. Wa huwa lan hale utawi Nafi' iku Ibnu Abdurrahman bin Abi Nuaim. Namanya Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nuaim. Waqad akhadha lan teman-teman wis ngalap, artinya wis belajar sapa Nafi'. An sab'ina saking 70 wong minat tabi'ina saking golongane para tabi'in. Berarti Nafi' ini di bawah tabi'in. Karena beliau belajar kepada tabi'in yang jumlahnya 70 orang tabi'in. Minhum iku setengah saking tabi'in Abu Ja'far utawi Abu Ja'far. Yang kedua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu siapa? Wa huwa al-hali utawi Ibnu Katsir iku Abdullah bin Katsir Ibnul Muttalib Al-Qurashi. Abdullah bin Katsir bin Muttalib Al-Qurashi itu namanya. Wa akhadha lan wis ngalap wis belajar sapa Ibnu Katsir an Abdullah bin Sa'ib saking Abdullah bin Sa'ib as-Sahabi. Jadi Ibnu Katsir ini kalangan tabi'in sebab beliau menangi golongan sahabat. Beliau pernah belajar kepada Abdullah bin Sa'ib, sahabat Nabi. Jadi tingkatannya Ibnu Katsir ini lebih sepuh ketimbang Imam Nafi'. Yang ketiga Abu Amr. Imam Abu Amr wa huwa hali utawi Abu Amr iku Abu Amrin Al-Basri Al-Mazini. Wa akhadha lan wis ngalap sapa Abu Amr anit tabi'in saking para tabi'in. Ini juga kalangan tabi'ut tabi'in berarti seangkatan atau dengan Imam Nafi'. Yang keempat Ibnu Amir. Jadi ada Abu Amr, ada Ibnu Amir. Wa huwa lan hali utawi Ibnu Amir iku Abdullah bin Amir Al-Yahsubi. Wa akhadha lan wis ngalap sapa Ibnu Amir an Abi Darda saking sahabat Abu Darda wa ashabi Utsman lan pira-pira murite Sayyidina Utsman. Nah, Ibnu Amir juga sepuh berarti ini. Beliau pernah menemui Abu Darda, sahabat Nabi. Jadi Ibnu Amir ini tabi'in ya. Yang kelima Asim, Imam Asim wa huwa lan haliwata Imam Asim iku Ibnu Bahdalah bin Abin Najud Al-Asdi. Namanya itu. Wa akhadha lan wis ngalap sapa Asim anit tabi'in saking golongan para tabi'in. Yang keenam Imam Hamzah. Wa huwa lan haliwata Hamzah iku Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad. Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad namanya. Wa akhadha an Asim wal A'mash. Al-Imam Hamzah ini malah belajar akhadha lan wis ngalap sapa Hamzah an Asim sangi Imam Asim. Imam Asim ini tabi'ut tabi'in karena beliau belajarnya kepada tabi'in. Imam Hamzah di bawahnya lagi yaitu belajar kepada Imam Asim. Wal A'mash lan sangi Imam Al-A'mash.
A'mash ini kalau nggak salah yang terkenal di bidang ilmu nahwu, nggak salah. Ilmu alat itu, A'mash. Was-Subai'i wa Mansur ibn al-Mu'tamir wa ghairihim. Jadi banyak gurunya Imam Hamzah ini. Pernah belajar ke Imam Asim, A'mash, As-Subai'i dan Mansur ibn al-Mu'tamir. Yang ketujuh, Al-Kisai, Imam Al-Kisai. Wa huwa hali utawi Al-Kisai ku Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asdi. Wa akhadha lan ngalap sapa Al-Kisai, wis belajar sapa Al-Kisai an Hamzah ta sangi Imam Hamzah. Nah, ini lebih di bawah lagi. Anunya zamannya. Al-Kisai malah belajar kepada Imam Hamzah wa Abi Bakar bin Ayyash. Al-Kisai. Kenapa gurunya Abi Bakar bin Ayyash, As-Subai'i, A'mash kok nggak terkenal, nggak jadi imam juga? Iya, karena ya mungkin karena beliau-beliau yang tujuh ini fokusnya, konsentrasinya kepada qiraat. Dan orang yang kalau sudah fokus spesialis itu orang kalau fokus ke satu urusan, maka yang diurusi biasanya hasilnya sangat memuaskan. Kalau banyak cabangnya, biasanya yo pinter, yo alim, cuma nggak seberapa nemen di bidang itu. Soalnya apa? Semua diambil rata. Biasanya begitu. Lain kalau orang cuma belajar seminggu cuma 2 kitab, maka bisa dikatakan waktu belajarnya katakan 10 jam setiap hari. Yang dipelajari setiap hari cuma 2 kitab, maka bisa dipastikan ini orang luar biasa mendetail pemahaman dengan kitab tersebut. Dibandingkan orang yang tiap hari belajar 10 jam juga, tapi 6 kitab, 7 kitab. Ya akhirnya ya terbagi-bagi fokusnya begitu. Kecuali kalau ya kayak ono sing dinia ambek sekolah, ono sing dinia tok gak di sekolah, maka lain fokusnya itu. Atau yang lebih kuat lagi otaknya yo dinia, yo melok tahfidz, yo sekolah. Nah, ini makanya kalau nggak kuat kemampuannya, IQ-nya atau apa ya harus tahu batasan. Jangan KP-KP pingin dijukuk KP, akhirnya nggak maksimal hasilnya. Nah, beliau-beliau yang 7 ini memang fokusnya di situ, hasilnya maksimal. Jadi para imam yang terkenal dengan sebutan Qurra'us Sab'ah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.